Terbang Podcast Time. Hai, kembali lagi di Terbang Podcast. Hari ini saya bersama Miss Santi Ya. akan banyak membahas tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Sekolah Kristen Terang Bangsa ya. Kalau kemarin kita banyak membahas tentang sejarah Sekolah Kristen Terang Bangsa, hari ini kita akan membahas keunggulan. Nah, di samping kita juga hari ini sudah kedatangan narasumber yang expert ya, Wow. yang sudah mahir di untuk promosi sekolah kita. Betul Kita sekali. sudah kedatangan, kita langsung saja sapa. Selamat datang Sir Steve di Terbang Podcast. Terima kasih udah undang Iya. saya nih. Iya, terima kasih juga sudah berkenan hadir di Terbang Podcast. Thank you, thank sudah you. meluangkan Makasih, waktunya Sudah ya. meluangkan waktunya. Baik, Ini kita langsung kesibukan saja ya. ya. Kita langsung saja. Sir Steve, kalau kita melihat Sekolah Terang Bangsa ini, itu kan sudah berjalan 9 tahun lebih ya. Ya. Nah, dari awal sekolah ini yang kepengurusannya hanya segelintir orang, kemudian sekarang sudah lengkap dan dari muridnya hanya sekian orang, sekian puluh, sekarang sudah ratusan. Saya mau tanya hal yang ingin saya ketahui dari Sir Steve itu tentang bagaimana sih sejarahnya Sir Steve bisa bergabung di Sekolah Terang Bangsa ini. Apakah memang saya sudah terpanggil atau merasa terpanggil di sekolah atau bagaimana sejarahnya? Ya, awalnya sih memang saya bergabung di Yayasan Grasi itu sebagai pengelola radio waktu itu. Saya ingat tahun 2000 awal waktu itu saya dipercaya untuk merintis radio ya, Radio Suara Grasi yang sekarang sudah ada. Jadi waktu itu juga saya kerjanya satu orang, waktu itu baru seorang diri, kemudian merintis mulai mengurus izin dan sebagainya. Nah, singkat cerita radio itu jalan dan saya ada di situ selama kurang lebih 14 tahun lah, kurang lebih 14-15 tahun. Lumayan lama juga ya? Iya, lumayan lama. Nah, ketika radio itu berjalan, kemudian karena ini kita masih dalam satu naungan Yayasan Gracia, kemudian tercetus waktu itu ada visi untuk bikin sekolah, untuk buat sekolah waktu itu. Nah, waktu itu saya nggak ikut-ikutan lah, karena memang belum ada panggilan. Dalam hati saya begini, wong saya juga orang ini kok, orang media, saya orang yang hanya bergerak di dunia broadcast, jadi untuk urusan sekolah, udahlah, udah ada pengurusnya kok. Nah, waktu itu juga saya hanya sekedar bantu-bantu. Jadi ketika ditawarkan, pasti bisa bantu nggak? Bisa bantu apa ya buat sekolah? Ya sudahlah, karena saya di radio, ya udah saya bantu promosi deh. Saya bantu promosi, saya bikinin promosi buat sekolah. Ya ikut rapat juga sekali-sekali. Tapi suatu ketika waktu itu karena rapat itu seringnya kan di radio. Di radio karena kita punya ruang meeting di Radio Suara Gracia. Jadi sering rapat, ya udahlah saya ikut. Sampai akhirnya waktu itu ada beberapa pengurus yang tidak aktif. Ya, pengurus yang awalnya ada beberapa rapat jarang datang, kemudian tidak aktif karena kesibukan dan sebagainya. Sehingga butuh orang waktu itu. Jadi sampai akhirnya waktu itu Miss Ina ngomong sama saya, "Steve, kamu bantu dong di sekolah." Wow. Iya. Saya bilang, "Saya bantu apa ya Miss Ina?" Saya bilang, "Saya bisa bantu apa?" "Ya udah, kamu bisanya apa?" "Ya udah deh, saya bantu lebih banyak deh. Saya bisa bantu di marketingnya." Nah, sejak saat itu saya bantu di marketingnya. Ya, saya bikinin promo di radio, saya bikinin secara teks, script dan sebagainya untuk bikin, kemudian bikinin flyer. Pokoknya bidang marketing saya yang handle lah, sambil cuap-cuap dan sebagainya. Sampai suatu ketika tiba-tiba pemimpin saya bilang begini, "Steve, kayaknya kamu sudah cukup di radio gitu kan. Sekarang kamu harus lebarin sayap, kamu harus berpindah ke dunia yang baru, dunia sekolah." Waktu itu ketika pemimpin saya bilang begitu, jujur buat saya belum ada gambaran. Saya di sekolah mau ditempatin bagian apa. Ya kan, guru juga saya nggak pernah ngajar, dalam artian, saya pikir ya palingnya promosi lah. Iya. Saya pikir begitu kan. Ya sudah. Waktu itu saya bilang, udahlah saya mikir dulu ya, karena kan untuk berpindah begitu kan saya harus mempersiapkan diri dong. Terus radio ini mau ditinggal siapa yang mau ngurus? Saya pikir begitu kan. Akhirnya ketika pemimpin saya ketemu lagi, bulan depan ya kamu pindah. Bulan Agustus, waktu itu bulan Juli sebelum Pindah sekolah. sekali ya. Iya, sekali. Bulan depan kamu pindah katanya. Langsung pindah saya bilang gitu. "Pak, saya kasih waktu berpikir." Enggak. Bulan depan kamu pindah, urgent. Ini tahun ini maksudnya bulan depan udah mulai tahun ajaran baru. Kamu pindah, bantu-bantu sekolah. Kayaknya sekolah lebih perlu kamu katanya. "Terus radionya gimana?" Saya bilang gitu kan. "Udah tenang, radio ada yang lain kok, nanti ada regenerasi." Memang saya sudah meregenerasi waktu itu kan, meregenerasi kepemimpinan supaya kalau saya ada keperluan, kalau saya sibuk dengan yang lain, ada yang bisa menghandle.
Dan kebetulan ya regenerasi itu berjalan. Singkat cerita ya sudah, akhirnya saya pindah ke sekolah, saya dikasih tanggung jawab, saya dikasih sebuah jabatan, dan jabatannya bukan jabatan yang ringan buat saya kan. Ya saya harus ngurusin dari A sampai Z istilahnya begitu. Betul sekali. Dan itu buat saya satu tantangan yang apa ya, yang menarik gitu. Tapi ketika saya awal terjun juga, Seryo dan Misati, saya nggak tahu saya harus ngapain. Sampai saya bilang, saya harus ngapain ya? Saya harus kerjain apa gitu kan? Karena waktu itu kan sekolah kita baru berapa tahun ya usianya? Mungkin baru sekitar 4 tahun kalau nggak salah ya. Masih ya murid belum banyak, masih ngerintis, masih ngebangun sistem gitu. Tapi ya pelan-pelan sampai akhirnya ya sampai sekarang lah. Kalau sekarang sudah kurang lebih 5 tahun berarti ya? Ya sekitar 6 tahun lah kurang lebih. Menjabat sebagai direktur. Kalau disuruh memilih antara memegang radio atau sekolah, enak yang mana tuh? Kalau bicara beban kerja, saya milih radio. Bicara beban kerja, kenapa? Radio itu boleh dibilang buat saya ya, Iya. lebih rileks. Iya. Kenapa lebih rileks begini? Saya nggak pernah ketemu orangnya. Saya nggak pernah ketemu banyak orang. Selesai siaran, sudah dengerin khotbah, ngedit. Cuma ngomong sendiri gitu kan ya kalau dengerin radio. Jarang ada yang komplain, Seriones. Iya betul ya. Ya, jarang ada yang marah-marah. Paling kalau komplain cuma gini, aduh kok radio lagu saya yang diputer, yang di request kok nggak diputer-puter, gitu kan? Hanya sekitar itu aja. Ya cuma segitu aja, gitu. Lebih banyak waktu. Tapi ketika masuk sekolah, waduh, saya bilang, ya saya harus. Waktu di radio, saya punya karyawan, saya punya staff hanya sekitar 4 orang. Nah sekarang di sekolah, kalau sekarang sudah hampir 85. Oh banyak sekali ya. Kan? Dengan berbagai macam karakter dan juga problemnya gitu kan. Kemudian liku-liku perjuangannya sekolah seperti apa, meyakinkan orang, ya membina anak, mendidik orang tua juga. Belum kalau ada yang komplain, ada yang marah-marah, harus cari solusi yang cepat. Nah jadi kalau dari dinamika sebuah pengalaman, ya di sekolah lebih banyak pengalamannya, lebih bervariasi. Kalau di radio, kalau misalnya dibilang lebih rileks, iya sebetulnya dari sisi waktu. Tapi kalau dari jumlah hari libur, sekolah lebih banyak. Itu yang saya suka. Betul ya. Yang paling suka itu murid memang libur, kerja di guru sekolah juga ya. Iya. Karena kadang-kadang dulu gini, kalau saya suka guyon ya, kalau di radio, ketika anak sekolah libur, saya nggak libur. Iya. Karena radio itu kan Natal aja nggak libur. Ya siaran Jalan terus. Iya, jalan terus. Kadang-kadang pas Natalan kita giliran. Ya, kamu Natalan ibadah jam berapa? Sore. Sudah kamu siaran pagi. Ya, tahun baru, malam tahun baruan ya kita siaran bareng karena untuk konten kan, untuk sebuah program. Jadi kadang-kadang kalau kita mau pergi itu keluar kota untuk ngambil cuti agak susah. Kenapa? Bayangkan dengan 5 orang, 4 orang misalnya waktu itu 4 sampai 5 orang, kita harus mengcover kan. Harus ganti, ini udah cuti duluan, harus cover, harus ganti ini, penyiar yang part-timer juga mereka liburan Natal misalnya. Jadi kadang-kadang susah untuk libur dengan keluarga. Nah kalau sekarang enak, anak saya sekolah di Terang Bangsa, anaknya libur, bapaknya libur. Oh jadi pas banget gitu ya. Pas, Keluarga juga lebih banyak ya. lebih banyak gitu kan, libur Timer. semesteran seminggu ya libur seminggu. Iya. Bayangin Iya. kerja di mana yang liburnya lebih dari seminggu. Hanya di sekolah. Hanya di sekolah. Itu yang saya suka. Paling seru. Itu yang paling seru. Asik banget. Iya, asik banget. Berarti untuk sekarang lebih fokus di dunia pendidikan ya Sir ya? Iya, di dunia pendidikan. Dan ini yang akhirnya membuat saya jadi banyak belajar, serius. Banyak belajar bahwa ternyata dunia pendidikan tuh sangat penting ya, vital. Dan bersyukur karena di sekolah juga akhirnya saya punya kesempatan untuk bisa membagikan pengalaman lah dengan teman-teman. Saya diundang ke beberapa tempat, kayak waktu itu di Kalimantan, di beberapa tempat. Ya saya bilang saya bukan orang yang ahli kok, bukan. Cuma saya bagi pengalaman aja. Ya, mungkin mereka lebih bagus gitu kan. Dari sisi fasilitas mereka mungkin lebih bagus. Tapi ya minimal kami punya sekolah yang unik lah. Sekolah yang spesial, sekolah yang penuh dengan perjalanan iman kalau buat saya seperti itu. Ya. Nah, didengar tadi Sersti bilang sekolah kita, sekolah Terang Bangsa ini spesial, unik. Nah, boleh tahu dong gitu, biar semua pemirsa jadi mengetahui kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh sekolah Terang Bangsa, sehingga sekolah ini berbeda dengan sekolah yang lainnya gitu. Ya, kalau tadi saya bilang sekolah ini unik,
ya kalau bicara sekolah dari sisi bangunan ya hampir semua sekolah fasilitas hampir sama lah ya. Semua punya ini, punya itu, punya lab, punya lapangan basket, semua hampir sama dengan fasilitas secara fisik ya. Tetapi yang membuat saya bangga dengan sekolah ini dibangun dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang membuat saya sekolah ini unik. Ya mungkin ya Serio juga sudah lama diterbang, siapa lagi mungkin yang dulu juga sudah lama diterbang. Karena apa? Buat saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, kita tuh bangun sekolah itu maaf kata tidak punya dana, tidak punya istilah gini, tidak punya. Kalau orang ini mau bangun berapa? Kamu punya duit berapa? Oh saya punya duit 3 miliar, udah bangun. Kalau nggak ada 3 miliar jangan bangun. Kan gitu biasanya kan. Lah ini kita dari yang tidak ada, pelan-pelan kita berdoa, kita imani, kita minta sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan berkati sedikit-sedikit sampai akhirnya jadi. Itulah yang membuat sekolah ini menjadi unik. Ya, karena buat saya sebagai bagian dari sekolah atau juga mungkin guru-guru yang waktu pertama kali ketika sekolah yang dirintis, mereka juga menyaksikan bahwa sekolah ini ya dari murid hanya 50 sekian waktu itu kan, kita kelas juga hanya beberapa, ya hanya sedikit, sampai sekarang dari tahun ke tahun bisa bertambah, bisa punya gedung SMP SMA, itu juga dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak pernah terpikir. Kalau saya berkata, kalau misalnya kita share dengan teman-teman di sekolah, ada nggak ya sekolah yang model begini? Kemungkinan di Cirebon kayaknya mungkin nggak ada, ya kan? Makanya ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu, karena pengalaman iman, pengalaman percaya dengan pimpinan Tuhan itulah yang membuat kami menekankan kepada seluruh siswa, kepada seluruh guru-guru bahwa kita nggak perlu takut dengan apa yang kita hadapi. Kenapa? Kalau sekolah saja ditolong Tuhan, masa sih Tuhan nggak tolong penghuninya lah istilahnya, ya kan? Kenapa Tuhan menolong sekolah ini bisa berjalan sampai hari ini? Pasti juga guru akan ditolong, murid juga akan ditolong, ya orang tua juga pasti saya percaya akan ditolong. Jadi apalagi kita bilang ini adalah sekolah Kristen. Jadi kalau ini sekolah Kristen terus kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan juga, ya mau gimana gitu kan? Nah, itu yang membuat saya sekolah ini menjadi sekolah yang sangat unik. Makanya ada orang bilang dulu ketika sekolah ini berdiri, jangan di sekolah di Terang Bangsa anaknya, nanti jadi pendeta katanya. Saya bilang ya bagus dong kalau misalnya sekolah di sini kemudian anaknya tiba-tiba jadi pendeta gedenya, ya daripada nanti sekolah kalau jadi penjahat kan itu kan lebih berisiko ya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa sekolah kita tuh ya terlalu rohani banget gitu kan, terlalu holy ya gitu kan. Sebetulnya ya enggak juga, kan kita namanya ada porsi rohani, ada porsi akademik lah seperti itu ya. Tapi kami mengajar kepada anak-anak, kepada guru, kepada orang tua bahwa segala sesuatu ya kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan lah. Itu yang membuat sekolah ini menjadi sesuatu yang unik. Wow, luar biasa sekali ya sekolah Terang Bangsa. Semuanya mengandalkan Tuhan. Jadi beda ya dengan sekolah-sekolah lain. Biasanya yang unik itu lebih ke fasilitas dan sebagainya. Di kita lebih ke karakternya mungkin ya. Iya, itu yang kita bangun sih serius ya. Karena biar bagaimanapun kan ketika anak ini nanti misalnya dia lulus, ketika anak ini nanti dia selesai dari sekolah, ya modal utama kan bukan cuma sekedar akademik ya mereka pintar, tapi kan minimal mereka pernah lah mengalami yang namanya mereka banyak dengar firman, mereka banyak dikasih kekuatan secara iman gitu. Sebenarnya itu malah buat menjadi fondasi hidup mereka di kemudian hari ya. Betul. Karena saya selalu bilang begini, kalau kita bicara masalah pengalaman spiritual, itu kan tidak bisa setiap orang itu sama. Ya. Nah, oleh karena itu saya selalu berkata kepada siapapun, kepada orang tua, udah alami aja, jalan. Karena kalau jalan nanti lama-lama Anda pasti ngalamin. Tapi kalau kita nggak mau jalan, ya kita nggak ngalamin. Kalau sekolah ini nggak jalan, artinya nggak berani melangkah, ya nggak pernah jadi. Sekolah ini sampai sekarang hampir 10 tahun nggak akan pernah jadi. Ya, kenapa kita berani begini, kita berani begitu, kita berani melangkah, kita berani beriman? Ya karena kita percaya. Kita cuma bilang ini, Tuhan, kita gimana? Jalan. Ya udah jalan. Tuhan yang pimpin ya, Tuhan yang berkati ya. Toh terbukti sampai hari ini, ya Tuhan berkati tuh. Ya sampai hari ini kita bersyukur. Ya Tuhan memberkati semua dengan berbagai macam hal, baik itu fasilitas, ya dukungan dari orang tua, ya tim kerja guru-guru yang sangat luar biasa. Saya pikir itu suatu hari yang luar biasa lah.
gitu. Mungkin kalau dulu kita hanya mengandalkan manusia saja ya apa bakalan jadi seperti sekarang ya Sir ya? Iya, ya kalau misalnya contoh misalnya saya punya uang, ada orang bilang ini bangun sekolah ya, ini dananya 10 miliar misalnya, ya sudah bangun aja, ya kan, berdoa sih, tapi ya mungkin berdoanya beda. Tapi kalau bangun sekolah, cari guru, gimana carinya? Duitnya nggak punya, ya kan? Tanah nggak ada, gimana coba? Wah, gimana? berarti sebenarnya dahulu mau benar nekat sekali ya itu ya. Ya dibilang nekat secara manusia, iya juga sih. Kemarin di sini udah cerita kan? Cerita kan kemarin ya. Ya nekat ya, iya juga nekat. Wong saya aja itu kan, saya bilang gini, jujur gini, iman saya kadang-kadang nggak nyampe. Saya bilang jadi nggak di sekolah, gitu ya. Jangan nggak jadi. Ketika saya kan bagian marketing nih, serius ya, bagian marketing. Ketika saya nawarin, ayo sekolah, ditanya, sekolahnya di mana? Pasti itu jadi dilema. Sudah akreditasi belum? Sekolahnya bagus apa enggak? Ya kan orang mau jualan harus yakin dong. Iya betul. Ya kan? Sedangkan waktu itu kan kita baru ngerintis, namanya sekolah baru, bayangin sekolah baru, ya. Oh itu sekolahnya di sini. Kadang-kadang saya juga agak minder juga untuk mempertontonkan sekolah kita kan. Kalau sekarang, datang, saya tunjukin dari ujung ke ujung, ya kan. Kalau dulu kan bingung, aduh ini saya tunjukin. Nah itu juga yang saya alami sama Serandi dulu. Ya kan? Ya, awal-awal kerja di sini saya hari Sabtu datang ke sekolah kondisi kelasnya belum jadi. Ya. Tapi begitu Senin masuk sudah siap semua. Biasa itu. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Ya itu makanya saya bilang gini, Tuhan, ya, saya bilang saya bersyukur lah saya ada di sekolah ini. Ya. Sampai ada yang bilang begini, Serti berapa lama mau di sekolah? Saya bilang, ya saya tidak tahu lah. Saya bilang, saya hanya ngikutin apa yang Tuhan mau saja nanti sampai kapan saya di sekolah. Selagi saya bisa menikmati, ya saya nikmati aja. Pusing lu ngurusin sekolah, ember, saya bilang gitu kan. Emang, saya bilang, yang bikin Apalagi menghadapi karakter orang tua yang berbeda. Saya bilang gitu, apa nggak pusing? Jadi enak di radio ya. Kalau dibilang enak ya memang sepertinya enak di radio, ya kan? Nggak banyak tantangan lah gitu kan. Tapi saya bilang bukan berarti saya pengen dengan zona nyaman. Ketika Tuhan pindahkan saya ke sekolah, itu sesuatu yang menarik buat saya. Karena ya beda lah, beda case ya, beda kasus, beda situasi. Dan yang pasti saya bilang, saya lebih banyak punya temen nih secara alam nyata gitu kan, kelihatan. Kadang-kadang kalau di radio bisa disapa orang nih misalnya, Steve, siapa ya? Saya pendengar. Oh iya tante, iya. Saya dengerin suara kamu. Iya. Semua orang mengenal Sersip tapi Sersip tidak mengenal. Iya kan? Oh ini tante itu yang suka ngirim salam ya. Oh baru ketemu, baru tahu orangnya, baru ngelihat, bertahun-tahun dengar suaranya di telepon, SMS gitu kan. Wah baru ketemu di kondangan atau ketemu di mall, di gereja gitu kan. Oh iya gitu. Tapi ya sekarang bersyukur lah, jadi berkolaborasi. Sekarang kan sekolah dengan radio bisa berkolaborasi. Jadi karena memang kita dalam satu naungan, ya kita bisa kerjasama. Ya, itu sih menariknya sesuatu yang saya alami. Mungkin itu juga salah satu inovasi yang dikembangkan dari sekolah ya. Sekolah bekerja sama dengan radio untuk memasarkan, istilahnya memasarkan sekolah. Iya. Salah satu inovasi. Mungkin dari pihak yayasan sendiri apa sih inovasi-inovasi yang sudah dipersiapkan atau mungkin akan diberikan? Mengingat sekarang kan dunia pendidikan itu saingannya luar biasa ya serius, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kita sebagai guru juga dituntut untuk berinovasi, salah satunya ya ini. Ya. Mungkin dari pihak yayasan sendiri atau dari pihak Sersip sendiri ada tidak inovasi yang ingin dibagikan kepada guru-gurunya atau kepada murid-muridnya supaya sekolah ini bisa lebih berkembang gitu. Iya, jujur kalau dari kami dari yayasan, kami kan punya sebuah slogan pribadi lah istilahnya. Kita 10 langkah lebih maju. Artinya kalau orang lain sesuai dengan nama kita, ada yang bilang, "Oh, kita sudah berlari kencang." Saya bilang, "Anda berlari, kita terbang." Saya bilang gitu. Lebih cepat mana? Lari sama terbang, lebih cepat terbang lah saya bilang gitu kan. Makanya namanya terbang, bersyukurlah namanya disingkat terbang gitu kan. Artinya kita pengen bergerak cepat, apalagi sekarang dengan dunia teknologi. Ya, oleh karena itu kan kami dari yayasan membuka sebuah kebebasan lah dalam artian kepada guru, kepada karyawan, kepada semua yang ada di sekolah ini, ayo Anda bisa bikin apa gitu untuk memajukan sekolah ini. Kita bikin terobosan. Makanya kemarin ketika Sir Andi, Seryo datang, kita mau bikin podcast. Wah, saya udah senang banget. Wah, saya mau bikin podcast. Kita bikin podcast. Kenapa? Ya ini sedang tren seperti ini. Bayangin tidak semua sekolah
pengen bikin podcast. Kenapa? Ribet, Sir. Iya, betul. Butuh waktu. Ya kan? Jadi kalau misalnya Anda ini bisa menyelesaikan ini dan membuat ini secara berkesinambungan, wah saya angkat 4 jari atau 4 jempol lah, jempol tangan dan jempol kaki saya angkat. Kenapa? Luar biasa. Nggak gampang. Betul. Satu, kita nggak punya tim kreatif yang dalam artian terpisah tinggal kita. Enggak kan? Kita belum punya studio yang dalam artian wah yang representatif, enggak kok. Tetapi yang penting kita punya kemauan kan, intinya gitu. Betul. Nah makanya apa inovasi ke depan? Ya sekarang kita bergerak di dunia teknologi. Ya sekarang kita aktifkan apa? Media sosial, kita aktifkan YouTube-nya kita. Siapa tahu dengan podcastnya SD ini dapat subscribernya banyak, Amin. viewernya banyak, wah dapat duit. Amin. Dapat duit dari YouTube ya kan? Iya, betul. Segala sesuatu dalam artian kalau buat saya itu gini, kalau kita nunggu semua tersedia ya susah. Ya, karena kadang-kadang kan keterbatasan biaya misalnya. Coba lihat semua juga kalau ketika kami dulu membangun sekolah ini juga semua dari yang sederhana lah istilahnya. Kita punya komputer lab hanya beberapa komputer, lama-lama nambah. Kita punya LCD proyektor hanya beberapa. Kemudian akhirnya nambah. Yang penting adalah kita mempersiapkan ke depan untuk anak-anak kita seperti apa. Ya, kita mempersiapkan mereka harus punya sesuatu yang berbeda. Sekali lagi, semua sekolah juga pasti akan berjuang seperti itu. Jadi kami dari yayasan, apa sih sebetulnya yang kita inginkan? Ya kita ingin bergerak maju. Kita ikuti dunia teknologi sekarang. Kita perkembangannya seperti apa? Oh kita podcast, oke podcast. Ya kita bikin apa? Ya saya bersyukur lah dengan adanya pandemi ini, semua jadi berkreasi dengan caranya masing-masing. Ya guru-guru SD sudah mulai bisa bikin video pembelajaran. Sekarang dengan PTMT terbatas ngajar sambil online. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya memaksa kita untuk kita bisa maju dan berkembang. Tapi intinya buat kami yayasan, ayo kerjasama dengan semua unit. Gak mungkin kan yayasan sendiri yang nongol, terus yang unit yang lain TK, SD, SMA santai, nggak bisa. Kami dari yayasan yang mendorong. Anda punya ide apa? Misalnya Sir Yohanes dan kawan-kawan, oh kita mau bikin podcast, ayo kita bikin podcast. Oh kita mau bikin apa? Mau bikin film pendek misalnya. Ya, ayo kita bikin. Biaya kalau buat saya gini loh, biaya itu gampang dicari. Kalau buat saya ya, biaya itu gampang dicari. Yang susah tuh nyari apa juga? Ide kreatif itu makanya kenapa orang kreatif itu dibayar mahal. Kenapa? Karena ya memang mahal. Ya, Anda punya uang misalnya, saya punya uang nih 10 juta, ya kan? Tolong bikinin acara dong. Terus nggak ada yang punya tim kreatifnya, ya nggak jadi. Tapi kalau ada tim kreatif, ya duit itu kan tinggal menyesuaikan. Oh saya mau bikin gini, biayanya berapa? Oh biaya segini. Ya nggak ada, ya kita coba cari gimana caranya. Ya seperti itulah. Jadi kita ke depan pengen sekolah ini akan terus berkembang. Ya SD akan terus berkembang. Saya ingatlah Sir Yohanes dulu SD kita kan, maaf ya, hina orang. Iya. Bener nggak? Aduh, sampai saya sedih ya. Aduh Tuhan, kok gini banget ya kita bikin sekolah, nggak dipercaya orang, bilang apa gurunya terang bangsa itu, nggak qualified. Aduh, saya bilang padahal guru-guru saya itu sarjana pendidikan semua, orang-orang belajaran semua, bukan orang yang lulusan SMA gitu kan. Apa itu sekolahnya? Kayak kandang burung. Saya bilang, kandang burung. Sedih kadang-kadang. Terus saya bilang begini, oh iya, tapi kandang burung bukan burung emprit lu. Saya bilang, ini burung Raja Wali. Iya. Bentar lagi lu. Saya bilang, kalau sudah netes, saya bilang gitu. Ini terbangnya lebih tinggi dari burung yang lain. Itu kan menghibur diri, mengimani. Tapi sekarang, orang udah gak bisa lagi memandang kita sebelah mata. Kenapa? Karena itu sebuah pembuktian. Berapa lama? Ya sudah berjalan 10 tahun. Makanya kami dari yayasan sangat mengapresiasi buat teman-teman semua, guru-guru dengan segala macam kesibukannya. Kadang-kadang saya bilang gini, saya perlu orang-orang yang rada gila lah gitu. Maksudnya gila dalam artian kreatifnya kebangetan gitu ya. Saya bilang sama Ibu Indah sebagai ketua yayasan, Miss kita harus support. Makanya saya bilang, ayo mau bikin apa Anda? Mau bikin apa? Gak punya duit? Ngomong. Ya, apa kita punya duit banyak? Ya enggak juga gitu kan. Tapi buat saya kalau memang itu sesuatu yang hebat, kenapa kita nggak dukung? Ya kita bisa cari sponsor, kita bisa cari supporter gitu kan. Yang penting kita bisa maju ke depan lebih keren. Pasti Jadi bisa lah. Pada intinya inovasi apapun yang penting positif, yayasan mendukung ya Sir. Yes, 1000% kita pasti dukung.
Ya, makanya ketika bikin podcast saya bilang sama Miss Ina, saya perhatikan. Makanya kemarin kan saya kesini kan, wah saya habis dari studio Miss Ina udah syuting ya, udah. Saya besok nih minggu depan saya syuting. Saya lihat dulu studionya. Oh oke, saya bilang saya ada ide apa nih gitu. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin seperti ini terus kan, pasti kita akan berkembang. Saya tanya gimana gini, oh gini, oke gitu. Karena kalau kita bicara masalah infrastruktur, itu kan sesuatu yang tidak habis. Iya kan? Betul nggak? Iya. Misalnya gini, saya invest nih bikin podcast nih berapa? 10 juta. Seminggu nggak habis. Ya kan? Mungkin 3 tahun kemudian baru ganti alat misalnya. Iya. Kalau dihitung ya sangat murah sekali. Ya, tapi yang susah itu kan niat dan ide. Ya. Ide itu kalau nggak muncul ya nggak muncul. Ya kan seperti itu. Nah, ya gitu sih sepertinya. Ya, tadi inovasi-inovasi sudah diketahui. Boleh nggak sih, Sir, cerita sedikit program-program apa saja yang sudah dimiliki oleh Sekolah Terang Bangsa, khususnya di masa pandemi ini, biar orang-orang di luar tertarik untuk mengenal lebih lagi Sekolah Terang Bangsa itu? Ya, kalau program secara akademis, saya percaya semua kepala unit sudah memiliki program yang sangat keren lah, dari mulai playgroup sampai SMA. Bagaimana bisa membuat anak tetap bisa mendapat pembelajaran yang terbaik ya walaupun dengan terbatas. Kemudian kedua ya kami bersyukur, itulah yang tadi saya bilang, apa yang kita perjuangkan secara spiritual, secara rohani itu membekas kepada anak-anak kita walaupun kita melihatnya sekian tahun kemudian. Ada salah satu anak kita, ada alumni kita, dia sekolah di kita, setelah dia lulus, dia kuliah, dia punya usaha. Ya, dia punya usaha, sampai dia usahanya berhasil, dia punya apa ya, maksudnya punya uang lah istilahnya. Sampai akhirnya ketika masa PJJ dia bertanya, "Sir Steve, saya mau bantu sekolah, saya bisa bantu apa ya?" Saya bilang. Oh, luar biasa. "Kamu usahanya apa?" Saya distributor kartu internet dan dia distributor besar, dia bilang gitu. Ya sudah, kamu bantu kuota internet aja, saya bilang gitu, untuk anak-anak. Perlu berapa? Saya bilang, kamu bisa bantu berapa? Dia tanya saya, Serti butuhnya berapa? Loh, dia tanya saya, Serti butuhnya berapa? Ya kalau ngitung murid kan banyak, ya 700 saya bilang gitu. Tapi kan nggak semuanya perlu dibantu. Ya sudah, ngomong aja berapa perlunya, saya support, dia bilang gitu kan. Oh ya sudah. Ya, waktu itu saya iseng kan. Saya perlu 450 piece ya, 450. Oke, saya kasih, dia bilang gitu. Waktu itu kan masih sistem injek kan. Terus saya tanya, sampai kapan Pak? Ya, saya nggak manggil Pak lah. Sampai kapan? Saya bilang gitu kan. Ya kan jangan sampai ntar sekali 2 kali berhenti kan. Sampai kapan? Dia bilang, ya sampai PJJ-nya selesai. Hah? PJJ selesai kan nggak tahu ya, nggak jelas ya. Dan itu tidak ada perjanjian apapun. Nggak ada. Dia bilang pokoknya untuk sekolah saya akan bantu. Itu mungkin ciri khas Dari mana sekolah Tuhan ya? Dari mana anak itu bisa itu? Karena dia mungkin merasa, oh ya dulu saya ditanamin nilai-nilai bahwa kamu harus tolong orang. Atau mungkin gini, dia melihat bahwa sekolah ini banyak nolong orang kok. Iya kan? Makanya untuk program-program seperti sekarang masa pandemi, seperti kemarin misalnya, kita punya program untuk membantu orang tua yang kesulitan dalam hal pembiayaan. Sekarang pertanyaan saya, sekolah mana ada program penurunan uang sekolah? Yang ada juga mungkin, ya kan, penundaan, kenaikan, banyak. Tapi kalau penurunan uang sekolah, kami itu dari yayasan banyak sekali menurunkan uang sekolah karena kondisi pandemi. Secara hitungan manusia rugi nggak? Ya rugi. Bener nggak? Rugi dong. Harusnya setiap bulan udah rugi ya kan, rugi. Tapi buat kami sekali lagi, ketika kami bisa membantu orang, saya percaya apa yang kita keluarkan itu pasti akan bermanfaat. Tahun lalu ketika pandemi awal terjadi, kami bisa berikan bantuan paket sembako buat orang-orang tua yang memang kesulitan, ya kan, dengan hidup lah, gitu. Sekolah kami juga sekarang penerimaan siswa baru, kami memberikan sebuah program yang sangat boleh dibilang fantastis lah. Untuk anak-anak yang dari terbang, misalnya dari TK masuk SD, SD masuk SMP, SMP masuk ke SMA, uang gedungnya sangat minimalis kalau saya bilang, kayak rumah sih minimalis. Ya. Terjangkau sekali gitu kan, sangat murah menurut saya untuk kualitas sekolah seperti ini. Ya. Kemudian uang sekolah, sampai ada yang bilang begini, Serti kalau uang sekolah di terbang tuh berapa sih? Ada yang nanya gitu kan, saya guyon, kamu maunya berapa? Ya kan, kamu maunya berapa? Saya bilang, kamu maunya berapa?
Ya di sekolah berapa? Ya saya bilang, ya sekolah ini standarnya. Ya, boleh kurang nggak? Kan saya tadi tanya, kamu maunya berapa? Saya bilang gitu kan. Saya maunya segini. Ya kalau kamu mau saya mau, deal. Tapi kalau kamu mau saya nggak mau, ya nggak deal, saya bilang gitu kan. Ya artinya gini, kami bisa membantu. Kita nggak perlu bantu dengan cara yang macam-macam lah. Nggak perlu syarat, minta surat miskin ya, ke gereja ya, minta surat keterangan kamu nggak mampu. Saya bilang enggak lah. Kamu tinggal cerita sama sekolah, perlu dibantu ya kami bantu. Kalau misalnya sekolah punya kemampuan segini, ya kamu bisa sepakat, ya sudah kita jalanin aja. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami sudah membantu ratusan anak lah. Ratusan anak. Dari mana dananya? Seperti kalau ditanya dari mana dana untuk menutupi kekurangan itu? Nggak tahu saya bilang. Pokoknya setiap bulan saya bisa bayar gaji guru, selesai. Bisa bayar listrik, bisa bayar macam-macam, saya bilang bisa bayar internet, udah selesai. Oh nggak mikir nanti mau pengembangan sekolah. Nanti mikirnya Tuhan belum nyuruh kita ngembangin. Kemarin ya bulan lalu lah ada satu perusahaan datang sama saya. Dia sedang mengembangkan sebuah area ya pemukiman lah gitu. Dia bilang gini, Pak, Bapak mau ini nggak? Mau ngembangin sekolah ini nggak? Mau buka cabang nggak? Dia bilang gitu. Ada tanah 3.000 meter Pak. Dia bilang harganya kalau untuk sekolah kita kasih harga khusus. Barangkali pasti mau buka sekolah di tempat kami katanya. Kan untuk pemukiman kan perlu sekolah dong gitu kan supaya naikin gengsi kan. Waduh Pak, saya belum kepikir Pak, saya bilang gitu kan. Saya masih fokus di kota dulu lah, karena itu kan memang kabupaten, agak ke pinggir kan. Saya di kota dulu lah Pak, saya bilang. Tapi ini tanahnya harga spesial Pak. Ya Pak, sekolah kami juga harganya spesial lah saya bilang. Jadi untuk masa-masa pandemi seperti ini, misalnya Seryo, pokoknya kami lihat segala kebutuhan apa yang kita bisa bantu untuk anak-anak. Ya tadi saya bilang anak-anak kita kasih bantuan kuota, orang tua ada program relaksasi dalam artian SPP. Ya kadang-kadang ada penundaan SPP juga kita bisa lakukan. Apalagi ya banyak anak yang nggak punya handphone, kita cariin kira-kira siapa yang mau jadi supporter. Sampai segitunya ya. Ada yang kita pinjemin handphone gitu. Kemudian iya sama kuotanya. Karena itu udah senjata kita sekarang kan. Sekarang kan. Ya. Anak-anak yang di rumah nggak bisa belajar karena kesulitan, dalam artian kita buka pintu sekolah, silakan kamu datang ke sekolah, bawa alatnya, wifi di sekolah terbuka gratis, kamu tinggal pakai, kamu bisa belajar di sini. Kita punya program untuk olahraga, kita punya tim basket dengan boarding, artinya anak-anak tim yang kita pilih mereka ada di mes ya, di mes sekolah kita siapin kamarnya, kita siapin tidurnya, makannya, kesehatannya, latihannya, semua kita siapin. Ya kan? Ke depan kita pengen juga dengan cabang-cabang olahraga yang lain, seperti Abraham misalnya, dia gulat. Pernah nanya sama saya pengen ngumpulin gulat. Ya cari siapa yang bisa gulat. Saya bilang bukan gulat ya. Siapa yang bisa gulat? Kalau yang bisa gulat, kalau gulat setiap orang bisa. Kalau gulat setiap orang bisa. Gulat ya. Gulat. Ya. Nah itu jadi kita nggak memikirkan hal-hal yang sifatnya apa ya, secara manusiawi ya memang kita bikin anggaran ya. Tapi kadang-kadang kalau kita terpaku dengan anggaran, seringkali kita jadi keciut. Aduh, nggak bisa nih. Tapi saya bilang, itu kita hitung anggaran. Setelah hitung anggaran, bisa nggak ya? Udahlah kita jalan lah, kita imani aja deh. Dah kita imani. Ya terbuktilah sampai hari ini dari yang tidak pernah kita duga, ada alumni yang sudah, ya dia baru lulus berapa tahun ya, mungkin 2 tahun yang lalu lah, dia sudah sukses gitu loh. Dan kita bangga gitu loh, anak baru lulus SMA 2 tahun yang lalu sudah sukses dan dia tidak lupa dengan alma maternya. Dan dia tidak lupa dengan adik-adik kelasnya gitu. Dia bilang, saya mau memberkati sekolah, saya mau memberkati sekolah. Itu kan sesuatu yang membuat kami bangga juga. Artinya apa yang kita bagikan kepada mereka, yang memang dari sekian ratus anak, tidak jaminan semuanya oke semua. Pasti ada lah yang mungkin ya masih belum bagus, tapi ya jalannya. Iya, saya terlalu yakin lah. Nanti ketika mereka kuliah, mereka bekerja, hidup mereka masih berubah. Ya, pasti berubah. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan kepada mereka pasti membekas. Mungkin sekarang belum terolah dalam memori mereka kan. Suatu ketika mungkin itu akan muncul lagi. Ya, dulu Seryo pernah ngomong begini. Oh, dulu Serti pernah ngomong begini. Oh, dulu guru-guru saya pernah ngomong ngajarin saya seperti ini. Itu pasti akan terulang. Wong saya aja pernah kok mengingat apa yang guru saya sekian puluh tahun yang lalu, guru saya pernah ngomong seperti ini. Saya kadang-kadang masih ingat.
Karena apa? Karena pada satu titik tertentu itu bisa muncul kan? Terwujud. Oh iya ya, gue sih dulu pernah ngomong begini. Oh iya, ternyata jadi ternyata. Oh bener ya, ternyata tuh saya tuh begini gitu. Jadi untuk program-program ke depan PJJ kita itu yang kita lakukan. Termasuk ya sekarang kan secara akademis, secara teknis dan sebagainya itu yang kita lakukan. Jadi nggak perlu khawatir lah untuk orang tua. Semuanya terjamin lah sama yayasan ya. Ya terjamin, Tuhan yang menjamin. Kita yang menyalurkan. Itu yang menarik sebetulnya. Kalau tadi berbicara tentang inovasi, kemudian program, mungkin dalam perjalanan ketika kita ingin mewujudkan inovasi itu atau mewujudkan program itu, mungkin sering muncul kendala-kendala yang dihadapi. Ya. Kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi ketika kita ingin menjalankan sebuah program atau menjalankan sebuah inovasi, entah itu dari fasilitas atau dari guru atau dari apa? Ya memang kendala yang utama sebetulnya kan itu biasanya ke SDM, ya ke sumber daya manusia. Kenapa? Alat bisa dibeli, betul nggak? Betul. Ya, alat bisa dibeli, uang ya bisa dicari, itu paling gampang. Alat butuh alat, tapi SDM. Artinya gini, tidak semua SDM itu bisa diajak lari. Makanya kan kami selalu bilang begini, kami gerbongnya pengen lari nih. Kalau misalnya rekan-rekan guru yang ada di Terang Bangsa ini tidak bisa ikut alurnya atau tidak bisa ikut semangatnya yayasan, ya nanti keseok-seok gitu. Misalnya gini, wah itu kan maunya yayasan, itu kan bukan maunya kita. Makanya kan tadi saya bilang, saya balik sekarang. Anda mau apa? Saya yang support. Ya, semua ide harus dari Anda, bukan dari yayasan. Kalau ide dari yayasan, nanti teman-teman akan merasa terbebani. Ini kalau nggak dijalanin ya nanti saya kena hukuman SP. Kalau saya nggak, ya sudahlah, ikut aja lah. Nanti pasti hasilnya nggak maksimal. Iya betul. Biasanya kendala terbesar itu ya tadi SDM, ya kan. Kemudian semangat untuk maju itu yang penting. Makanya kan kami di yayasan rindu bahwa ada pembekalan, ada pelatihan baik secara intern dari unit masing-masing unit maupun secara keseluruhan. Kenapa? Karena kadang-kadang titik jenuh itu ada, betul nggak sih? Ya, apalagi ya tadi ya guru-guru kan udah capek ngurusin kurikulum, ngurusin ngajar, gitu kan, ngolah nilai, bikin anak-anak yang bermasalah. Terus suruh ini lagi. Nah, kalau guru itu tidak merasa itu sesuatu yang bagus dan ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah ini, ya dia kan menjadi orang yang udahlah kalau ada yang lain mah yang lain aja. Jadi beban mereka ya, gitu ya. Kenapa harus saya sih? Kenapa harus saya? Yang lain aja. Makanya saya sangat menghargai ketika ada guru-guru yang proaktif, bukan karena ditunjuk. Kamu ya? Enggak. Udah, yuk ngajakin teman-temannya, yuk kita sevisi. Kami dari yayasan tinggal ngegong aja. Datang presentasi, oke bagus, jalan. Anda butuh apa? Ya kan? Oh sir, kami butuh ini, kami belum punya dana buat ini. Bikin anggaran berapa? Kami support kok. Serius. Saya nggak ngomong bohong. Bikin anggaran. Saya bilang sama kepala sekolah kan, sama Miss Liz mau bikin apa? Sir kita mau bikin ini. Ada duitnya nggak? Misalnya, ada dana dari unit? Ada nggak? Ada. Kurang. Bikin proposal. Ajuin. Kami akan perjuangkan. Kalaupun misalnya gini, yayasan belum punya dana untuk itu, ya kami akan pikirkan. Kalau ini sesuatu yang bagus, ini sesuatu yang akan berdampak baik buat anak-anak sekolah kita, buat anak didik kita, buat guru-guru, dan juga buat unit yang kita kelola, ya kenapa enggak? Masa Tuhan gak cukupin? Gak mungkin menurut saya. Kenapa? Kita bangun gedung miliaran, Tuhan cukupin, gak utang, Jack. Masa maaf kata nih, 10 juta untuk kita bikin podcast, masa Tuhan gak cukupin? Gak mungkin buat saya. Ya. Itu yang kita yakini. Makanya saya selalu tantang, ayo kamu bikin apa? Ayo bikin. Ya, jangan bikin yang nanggung, saya bilang gitu kan. Jangan bikin yang nanggung, jangan bikin yang istilahnya ya oke, sekarang kita masih sederhana ya, tapi ayo kita upgrade. Butuh sesuatu support di-upgrade ya. Iya, lah yayasan itu kan tugasnya kan mensupport. Sekarang bayangin, gurunya semangat. Wah, datang sama kami ke yayasan. Terus kita mau bikin ini. Udahlah Sir Andi, serius saja macam-macam lah. bikin yang simpel-simpel aja. Ya, udah jangan banyak reka-reka gitu kalau orang Cirebon bilang. Udahlah. Saya percaya Anda tidak akan pernah bikin kedua kali dan ketiga kali. Betul. Anda kan bilang begini,
udah percuma. Mm-mm. Nah, itu yang sering kali terjadi. Banyak istilah gini, banyak sekolah yang tidak bisa berkembang ketika mereka punya ide dan ide itu sebetulnya bagus, mentok di mana? Mentok di misalnya di yayasan, mentok di pimpinan sekolah. Padahal ide itu adalah ide yang sebetulnya bisa dikembangkan. Ya. Makanya saya bersyukur lah dalam arti begini, Miss Ina dan ketua yayasan juga orangnya vision terus kan. Ya saya juga pengen maju terus ngeliat teknologi, pengen berkembang. Guru-guru kita 90% muda. Ya walaupun ada yang sudah usia bukan tua sih, udah usia bukan muda lagi ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya, mereka juga mau nggak mau kan harus ngikutin perkembangan. Ya muda-muda gitu. Jadi kendala sih pasti ada lah serius. Tapi kalau saya lihat guru-guru kita keren lah. Tinggal sekarang ya tadi saya balik. Anda mau apa? Nah, intinya mau tidak kita menerima tantangan masa depan. Iya dong, ya kan. Kalau sekarang misalnya saya ngeliat guru-guru ya semangat, ya masa yayasannya nggak semangat, ya kan? Kan yayasan tinggal cari duit istilahnya kan gitu. Ya, mewujudkan mimpi guru-guru gitu ya. Iya. Istilah mah kayak komputer ya, tiap tahun terus update. Manusia juga harus update terus kan. Kalau nggak di-update, hang terus kan? Hang lagi. Ketika dikasih instalan terbaru langsung hang. Ya sama kayak guru juga kan, ketika tidak mau update, dikasih instalan terbaru udah nggak mau, saya mau mengundurkan diri aja lah. Nah, guru-guru yang model seperti itu, maksudnya orang-orang yang tidak mau update, nanti dia akan ketinggalan. Pasti dia akan ketinggalan. Dia akan tertinggal dengan guru-gurunya yang lain. Dia tidak berasa nanti kan. Kok guru saya yang itu kok kayaknya lebih cepat ya karirnya. Kenapa? Ya karena dia mengupgrade diri. Kan saya bilang sama teman-teman kan ke guru-guru juga yang lain. Ayo kita mengupdate. Sekarang ini kan semua ilmu tuh semua di dunia maya banyak. Pelatihan-pelatihan online yang gratis itu banyak. Tinggal sekarang kita mau apa tidak kan gitu. Kita mau nggak meluangkan waktu sejam atau 2 jam untuk belajar, ya kan? Pelatihan online sekarang lebih murah daripada pelatihan onsite. Onsite harus buang waktu lebih banyak, buang uang lebih banyak, transportasi. Tapi sekarang hanya dengan Zoom 2 jam bayar 100.000 misalnya, ya dapat ilmu, dapat sertifikat. Ya itu yang kita bisa lakukan. Jadi tinggal di-upgrade. Itu tantangan terbesar kita adalah mindset. Ya, mindset dari sumber daya manusia kita itu yang terbesar. Kalau yang kedua, misalnya masalah uang, masalah sumber daya keuangan, ya itu boleh dibilang kita masih bisa memikirkan. Tapi kalau sudah bicara mindset, ngerubahnya nggak bisa. Ya, orang bilang gini, udah karatan, udah susah disemprot pakai anti karat juga nggak rontok gitu ya. Jadi kembali ke pribadinya masing-masing ya. Mau diajak berlari atau tidak? Iya, betul. Ini seru sekali ya ngobrol dari tadi, cuma ya satu lagi pendapatnya Sir tentang podcast ini. Ya. Dari awal ketika Sir Yohana, Sir Andi dan rekan-rekan guru yang menangani ini datang sama saya belum lihat jujur saya belum lihat tempatnya kan. Ketika mendengar pemaparan waktu itu kan Sir Andi bilang, "Sir, kita mau bikin begini nanti konsepnya seperti ini." Jujur saya sudah antusias gitu. Kenapa? Karena ini masanya, betul nggak? Ini masanya kita dunia pendidikan. Udah nggak bisa lagi kita sebar brosur, nggak bisa. Nah, ongkos mahal, ya kan? Makanya ketika diceritakan seperti ini saya antusias banget. Saya bilang sama Miss Ina. Dan kemarin juga saya sempat bilang kan sama kepala sekolah, Anda butuh apa? Ajuin sama kami, saya support, ya kan? Seperti ini contoh misalnya, yayasan nggak ada kepentingan sebetulnya kan, kita nggak punya program seperti ini, tapi saya tuh kadang-kadang nyicil, beli ini yang murah-murah, beli ini, dipakai sama yayasan, enggak sih, tapi kadang-kadang gini, oh unit ini perlu, ini saya punya, ini saya punya, ya kan? Kalau sekarang kita langsung, kan gede duitnya. Tapi kalau nyicil kan nggak berasa. Nyicil, beli ini, simpan dulu. Beli alat ini, simpan. Beli alat ini, simpan. Jadi buat saya, podcast ini sesuatu yang menarik. Walaupun sederhana, ya kan? Ya kan behind the scene-nya nanti kelihatan nih. Wah, ternyata begini. Ya jangan lihat behind the scene-nya. Lihat itu kan sudah harus jadinya. Film juga Hollywood, behind the scene-nya, hijau semua. Ya tapi kalau udah jadi, gila ya kerennya. Wah ini syutingnya di atas gunung.
mana ada sih. Itu namanya butuh kreativitas gitu. Tempat, alat itu kan hanya sebagai benda mati. Alat ini akan menjadi bagus ketika orangnya keren. Ya, tempat ini, podcast ini akan menjadi keren ketika siapa yang mengelola, siapa yang meng-create, siapa yang mengolah, orangnya keren-keren. Jadinya bagus. Anda punya alat yang harganya ratusan juta, ya ketika yang mengoperasikan, ketika yang membuatnya tidak kreatif, ya maaf kata nih, hasilnya ya biasa aja. Gitu. Makanya jangan gini. Alatnya harus bagus, alatnya harus bagus. Saya bilang enggak. Ada banyak orang beli sound system misalnya miliar. Ketika didengerin, ini sih kayak sound system murahan, kayak maaf kata ya, kayak yang dangdutan pinggir-pinggir jalan seperti itu kan. Kok nggak bagus, kenapa? Ya sumber daya manusianya. Ya operatornya, feel-nya. Tapi ada yang sederhana, kok jadi ya? Makanya ketika kemarin waktu Andi cerita sama saya, Sir Edward, lihat ini mini seri kita nih, dilihat dikirim sama saya kan. Saya berpikir itu pakai kamera beneran, pakai kamera bukan kamera bohong, kamera memang bener-bener kamera ya video gitu. Sir, ini nge-shootnya pakai apa ini? Pakai handphone. Saya bilang nge-shoot pakai handphone aja udah jadi begini. Gimana kalau pakai kamera? Maksud saya kan, artinya apa? Tergantung siapa yang ngolah, itu gitu aja. Ya kan, tergantung siapa yang ngolah. Uang bahan makanan juga bahannya sama, hasilnya bisa beda. Gitu. Iya, benar. Tergantung kokinya kan. Makanya nih koki-kokinya nih, ya mungkin yang lihat podcast ini nggak tahu nih koki-kokinya nih. Saya kasih tahu ya, koki lanang kabeh. Maka nanti kalau nonton ini, wah keren, makanya subscribe itu nomor 1. Ya. Iya. Semoga nanti kedepannya podcast ini juga bisa lebih berkembang dan kita bisa mendatangkan bintang tamu yang lebih spesial lagi dan menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah. Nanti kalau misalnya ada orang tua murid yang diundang, mama-mama yang nonton nih, diundang sama sekolah, datang mah, keren banget loh, menurut saya keren, ya nggak apa-apa, salah-salah dikit nggak apa-apa, kan kita juga semua belajar. Proses. Manusia itu tempatnya salah. Iya. Yang sempurna hanya Tuhan. Iya. Selalu bilang begitu kita ya. Tapi jangan salah terus. Salah terus bahaya ya. Tapi bahaya. Terima kasih Sir Steve sudah memberikan informasi banyak kepada kami. Ya. Mungkin ini juga informasi yang sangat bermanfaat untuk mama, papa, anak-anak di rumah yang ingin lebih mengenal tentang Sekolah Kristen Terang Bangsa. Jangan lupa tonton ini karena nanti kemungkinan dari informasi yang tadi disampaikan oleh Sir Steve ini akan akan di giveaway kan. Nanti akan ada kuis yang berhadiah. Hadiahnya menarik. Jadi silakan pantengin terus ya channel kita karena nanti akan ada giveaway yang hadiahnya lumayan menarik. Dan jangan lupa yang belum daftar sekolahnya cepetan. Mumpung masih ada promo. Masih ada promo ya. Iya, promo nanti, relaksasi uang gedung. Promonya bisa dicantumkan ya. Promonya bisa dicantumkan biar yang nonton bisa tahu. Periodenya sampai kapan ada ya? Iya. Iya, sampai November gelombang pertama, ya gelombang kedua, ya kita tunggu tanggal mainnya. Wah, pasti. Nggak rugi lah. Di rumah udah siap-siap nih. Nggak rugi, ya kalau anak di Terang Bangsa nggak rugi lah. Nggak rugi pasti. Belum akhir tahun ya, Sir? Iya. Setelah akhir tahun nanti ada perubahan. Ada perubahan lagi. Ya pasti ada. Harga berubah ya. Per hari Senin harga berubah. Kan kayak orang rumah 4 jam lagi harga naik. 4 jam lagi harga naik. kayak di toko online ya. Ya flash sale. Sekarang lagi flash sale sampai November. Jadi, itu buat mama papa yang mau menyekolahkan anaknya di Terang Bangsa, buruan jangan sampai terlambat ya karena promo ini terbatas ya, Sir. Ya, terbatas. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangan Sir Steve yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di pembahasan yang berbeda dan lebih menarik lagi. Tema lain ya. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.